ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Ikhwatu iman, hadirin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa syariat tentang ibadah tahu ini adalah turun secara 3 kali. Yang pertama itu adalah tentang syariat saum wajib 10 Muharram atau saum Asyura. Yang kedua barulah setelah berlakunya saum wajib yang 10 Muharram dan juga pertengahan bulan 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah, maka selanjutnya setelah tahun kedua Hijriah, tepatnya 2 hari akan Ramadan di tahun kedua Hijriah itu, maka turunlah syariat saum Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah 183. Itu pun karena ada sambungannya dengan ayat 184, maka belum diwajibkan untuk sepenuhnya. Artinya siapa yang sanggup ketika itu melaksanakan saum di bulan Ramadan, maka silahkan dia saum. Ketika dia tidak sanggup, maka dia fidyah. Itulah yang ketika turunnya ayat 183. Barulah nanti turunnya itu ayat 185, yaitu baru mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan saum sebulan penuh, yaitu di bulan Ramadan. Disitulah syariat turunnya saum secara 3 kali. Kemudian penjelasan atau tafsir ayat-ayat tentang saum dijelaskan. Kita akan melanjutkan selama kurang lebih 2 pertemuan, yaitu ayat 184 sampai 187. 184 Allah firman, ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, yaitu dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya saum pada hari yang dia tinggalkan, atau sebanyak hari yang dia tinggalkan, yaitu pada hari-hari yang lain selain di bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas mereka yang lemah, yang berat,
maka yang berat menjalankannya, jika mereka tidak tahu, maka mereka harus membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang yang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, maka itulah kebaikan yang lebih baik baginya, dan saum itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Di sini dijelaskan dari tafsir Ibnu Katsir dan juga Muhammad Ali As-Sabuni, diterangkan bahwa Ibnu Katsir menjelaskan artinya orang yang sakit dan musafir, dia itu tidak tahu ketika dia sakit atau dia bepergian. Mengingat ketika tahu maka memberatkan keduanya. Bahkan keduanya boleh dia itu berbuka. Jadi boleh dia berbuka dan mengqadai saumnya yang pernah dia tinggalkan di hari-hari yang lain sebanyak yang dia tinggalkan. Jadi maka diperbolehkannya ayat ini adalah ketika yang sakit dan musafir tidak tahu, karena masyakohnya. Akan tetapi orang yang sehat, tapi dia adalah seorang pekerja yang berat. Contoh, dia itu pekerja, dia itu pekerja mesin. Mesinnya itu dia itu bekerja tapi harus mengangkut barang-barang yang berat. Sehingga tentunya kalau dia puasa, tahu, apalagi dia harus mengangkut barang itu yang berat itu, tentunya dia harus memiliki tenaga yang cukup. Maka kalau Tuhan tahu memberatkan dirinya, maka dia boleh tidak saum. Disitulah dia boleh memilih antara saum atau dia memberi makan kepada orang miskin. Maka jika dia suka, dia mampu, maka boleh dia saum. Tapi kalau dia untuk berbuka lebih memungkinkan untuk berbuka, maka dia berbuka saja. Tapi dia harus memberikan kepada seorang yang miskin setiap hari. Mengingat kesulitan dia dalam mengqadha karena pekerjaannya yang berat. Yang pekerjaan itu mustahil ketika bekerja dia sambil melaksanakan ibadah saum. Karena itu dia lebih baik membayar fidyah karena melihat kemungkinan tersebut. Disitulah, tapi tentunya membayar fidyah punya ketentuannya. Tidak bisa seseorang ketika sebelum melaksanakan ibadah saum itu dia langsung membayar fidyah. Jadi misal contoh, dia akan meninggalkan saum selama 7 hari. 7 hari karena dia bekerja selama 7 hari. Pekerjaan yang berat. Tapi sebelum dia meninggalkannya, dia sudah memberikan fidyah terlebih dahulu. Maka ini tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah
dia itu setelah meninggalkan saum itu barulah dia membayar fidyah. Dia sudah meninggalkan karena masyakohnya, beratnya itu. Dia meninggalkan saumnya selama beberapa hari. Kalaupun selama 7 hari, maka dia harus setelah meninggalkannya barulah dia membayar, maksudnya memberi makan orang yang miskin. Membayar fidyah yaitu memberi makan seorang yang miskin. Artinya berarti 7 orang. 7 orang yang dia kasih makan karena dia meninggalkan selama 7 hari. Itu yang disyariatkan. Jika dia memberi makan baginya adalah lebih baik. Jadi kalau misalnya dia memungkinkan untuk berbuka, maka dia harus memberi makan. Itu yang lebih baik. Tapi kalaupun itu adalah dia memungkinkan untuk melaksanakan saum, maka saum itu lebih baik baginya. Demikian menurut Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Sedangkan Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari yutiku nahu adalah masyakoh, yaitu keberatan orang yang ingin saum. Yaitu kalau dia ingin, maka kerjakan saum tersebut. Tapi kalau dia ingin berbuka, maka dia harus berbuka dan dia harus memberi makan seorang yang miskin sebagai fidyah. Akan tetapi nanti ada nasakh yang berlaku bagi orang yang sehat, yang mukim di tempat tinggalnya, dia harus saum. Jadi ayat 185 nanti menasakh dari hukum ayat 184. Karena berdasarkan firman-Nya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang di antara kalian hadir di tempat tinggalnya, alias dia itu orang yang mukim di tempat itu, di bulan itu, maka hendaklah dia saum pada bulan tersebut, bulan Ramadan. Artinya di sini sudah jelas awalnya itu saum Ramadan kewajibannya tidak penuh, karena bagi siapa yang saum silakan saum. Yang berbuka berarti dia harus bayar fidyah. Maka turun ayat 185 adalah untuk mewajibkan secara penuh saum itu sendiri. Jadi hukumnya selama sebulan bagi seluruh kaum muslimin. Baik dia itu adalah orang yang mukim, yang berada di tempat tinggalnya. Karena disinilah hikmah syariat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Diturunkan secara berangsur-angsur supaya mudah melaksanakannya. Karena orang yang sudah biasa melaksanakan saum sehari, saum Asyura sehari selama setahun, ketika dia diwajibkan langsung 30 hari atau 29 hari, maka dia tersentak kaget dan melihat masyakohnya. Karena itu
tahapan yang kedua tidak langsung mewajibkan sepenuhnya. Barulah tahapan yang ketiga langsung mewajibkan sepenuhnya dengan turunnya ayat 185. Barulah di situ wajib sepenuhnya. Tentunya nanti ada ketentuan lagi. Karena itu diulang lagi ayat tentang kebolehan orang yang sakit dan orang yang musafir untuk tidak mengerjakan atau untuk berbuka. Karena itu dijelaskan pula faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Maksudnya barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, yaitu adalah dia itu memberi makan seorang yang miskin, maka itu lebih baik baginya. Tapi wa antasumu khairul lakum, saum itu lebih baik bagi kalian daripada kalian itu berbuka atau memberi makan seorang yang miskin. Daripada tidak tahu kemudian memberi makan seorang yang miskin, maka saum itu lebih baik. Dari Ibnu Mas'ud, Imam Al-Bukhari berkata, adapun di sini diterangkan tentang yang usia lanjut dan juga wanita yang haid dan nifas. Untuk usia yang lanjut, yang tua, misalnya dia tidak mampu untuk melakukan saum itu sendiri, maka dia harus memberi makan seorang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Jadi setelah dia meninggalkan saum itu, sejumlah yang dia tinggalkan, maka dia memberi makan orang yang miskin. Contohnya yaitu ketika adanya salah seorang sahabat namanya Anas. Anas ini usianya sedang lanjut, sangat tua. Setiap hari dia yang ditinggalkannya itu dia memberi makan seorang miskin, yaitu berupa roti dan daging. Jadi dia memberikan kepada seorang miskin itu setelah dia meninggalkan saum itu selama beberapa hari, maka dia kasih roti dan daging. Lalu dia sendiri juga buka alias tidak tahu. Hal itu dia lakukan selama 1 atau 2 tahun. Itu adalah tentang orang yang usia lanjut. Kemudian orang yang dia wanita, dia itu sedang haid atau nifas, maka dia adalah batal ibadah saumnya. Itu diantara yang membatalkan ibadah saum, diantaranya makan, minum, kemudian bercampur suami istri di siang hari, juga murtad dan haid atau nifas. Itu yang diantara membatalkan ibadah saum. Maka kalau wanita itu haid atau nifas, maka dia batal saumnya, alias dia harus berbuka. Maka kalau dia saum, maka saumnya adalah tidak sah. Tidak sah. Karena orang yang haid atau nifas diterangkan kepada Siti Aisyah, kata beliau, kunna nu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is salat. Kami diperintahkan untuk mengqada saumnya, sedangkan kami
tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi karena gangguan haid dan nifas, maka dia nanti melaksanakan saum di bulan selain Ramadan sebanyak yang dia tinggalkan. Akan tetapi dia tidak mengqadha salat karena tidak ada perintah mengqadha salat. Alias ya sudah. Karena itulah seorang wanita yang haid punya keuntungan. Wanita haid atau nifas punya keuntungan. Dia sehat. Dia pun kalaupun dia itu meninggalkan kewajiban yaitu saum dan juga sholatnya, dia berpahala. Disitulah hikmahnya adanya haid dan nifas pada perempuan. Sebab kalau misalnya ada kotoran yang tidak dibersihkan, ini akan bahaya. Dan tiada lain Allah membersihkannya dengan haid atau nifasnya ketika hamil. Disitulah hikmahnya Islam itu. Hadis muttafaq alaih. Sedangkan ada ketentuan wanita hamil dan menyusui, yaitu jika dia khawatir atas kesehatan anaknya, maka dia boleh untuk tidak saum dan dia harus mengqadha serta memberi makan seorang yang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Tapi dia saumnya sah karena dia hamil. Tapi kalau dia khawatir atas kesehatan dirinya atau kesehatan anaknya, maka dia boleh berbuka atau boleh dia tidak saum, tapi dia harus mengqadha. Dalam kitab Ar-Raudul Murbi ada ketentuan juga, yaitu tentunya di sini adalah diambil dari Imam Abdullah bin Jarumlah. Memang ada ketentuan ketika masyakohnya adalah dia itu bayar fidyah. Dijelaskan, maka sebenarnya tidak perlu untuk dipertentangkan, tidak perlu untuk ditabrak, kecuali kalau dia masyakohnya itu adalah dia berhenti hamil atau berhenti menyusuinya, yaitu berhentinya di bulan Syawal. Artinya dia mengqadha yang dia tinggalkan. Tapi kalau dia tidak berhenti di bulan Syawal hamilnya atau menyusuinya, maka dia harus bayar fidyah. Jadi sebenarnya tidak perlu untuk dilabrak atau dipertentangkan, karena atas ketentuan yang sudah berlaku dalam ayat-ayat Allah. Sedangkan wa antasumu khairul lakum itu adalah menunjukkan bahwa melakukan saum adalah lebih utama selama saum itu tidak memberatkan dirinya, selama tidak mudarat baginya, maka itu lebih utama selama tidak mudaratkan kesehatannya. Itu adalah ayat yang ke-184. Kemudian ayat yang 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas,
bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu sebagai petunjuk dan penjelas dari petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasubhu, maka barang siapa yang di antara kalian berada di bulan itu, maka hendaklah dia saum. Waman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dia dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah dia saum sebanyak hari yang ditinggalkannya, yaitu pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Walituk milul iddasa, maka sempurnakanlah dari hitungan saum itu. Walitukab birullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah kepada Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka di sini juga dijelaskan bulan yang diwajibkan untuk saum yaitu adalah bulan Ramadan sejak tahun kedua Hijriah. Sejak tahun kedua Hijriah diwajibkannya saum Ramadan, yaitu turunnya ayat 185, yaitu bulan yang Allah memuliakan umat Nabi Muhammad, bulan Al-Quran, turun Al-Quran pada Lailatul Qadar. Jadi bukan 17 Ramadan, bukan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Fi Lailatul Qadar. Jadi turunnya itu pada malam Al-Qadar, pada malam keagungan, kemuliaan, bukan 17 Ramadan. Kalau misalnya yang 17 Ramadan itu kuat, terus kenapa ada ayat tentang surat Al-Qadar ayat 1? Kenapa? Artinya ini lemah riwayat tentang Al-Quran turun 17 Ramadan, lemah. Tapi memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Syekh Mubarak Furi menjelaskan 21 Ramadan, sedangkan Ibnu Katsir menjelaskan malam ke-25 Ramadan alias 24 Ramadan. Tentunya disinilah yang sahih berarti pada malam keagungan itu Lailatul Qadar. Sedangkan yang 17 Ramadan itu adalah lemah. Karena itu pendapat dari Ibnu Katsir atau Syekh Mubarak Furi bisa jadi salah satunya benar, atau bisa jadi dari Ibnu Katsir yang benar atau Mubarak Furi. Artinya yang Ibnu Katsir atau Mubarak Furi bisa diterima, sedangkan yang 17 itu adalah sulit untuk diterima karena bertentangan dengan surat Al-Qadar. Berarti ngapain gitu ya, ngadain peringatan 17 Ramadan Nuzulul Quran, ngapain juga sebenarnya, karena itu riwayatnya nggak kuat. Kalau mau antara 21 Ramadan
atau malam 25 Ramadan. Tapi ya tidak ada di alam Islam itu, di dalam Islam itu tidak ada peringatan kecuali adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan peringatan nuzulul Quran tidak ada. Jadi disitulah yang tentunya harus kita cermati. Di sini di buletin kayaknya kelewat satu ayat. Ya, kelewat satu ayat. Saya baca ini 185 terus 187. 186-nya nggak tahu bawa. Nanti ya ditulis lagi lah. Kayaknya ini emang mungkin karena kemarin itu karena tidak cukup halamannya, malah ada yang dilewat ayat yang 186. Tapi nanti ada keterangannya. Nanti berarti di pekan depan itu akan dibahas ya 186-nya. Karena kalau hari besok mungkin bisa saja, cuman harus ngeprintnya itu, ngeprint dan juga harus nyetak buletinnya. Ya ini ya salah juga gitu ya, kenapa harus dilewat gitu ya. Ya ini introspeksi saja lah. Sedikit lagi ya. Oh iya ya. Ini ada 2 paragraf lagi. Jadi Al-Quran turun pada malam Al-Qadar, yaitu turunnya itu adalah selama 23 tahun. Diturunkan selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Yaitu dia sebagai undang-undang serta peraturan yang dipegang oleh mereka secara teguh dalam kehidupan. Jadi undang-undang yang berlaku dalam kehidupan itu adalah Al-Quran. Semestinya menjadi undang-undangnya, mengalahkan semua undang-undang selain Al-Quran. Al-Quran itu undang-undang nomor 1. Itu yang undang-undang nomor 1 atau satu-satunya yang benar. Karena dia mempunyai cahaya dan petunjuk serta jalan kebahagiaan kalau orang itu ingin meniti jalan Al-Quran tersebut. Dan juga pembeda antara yang hak dengan yang batil, petunjuk dengan kesesatan, dan pembeda antara yang hak yaitu yang halal dan yang batil yaitu yang haram, kesyirikan yang batil dan juga tauhid yang hak, atau yang hak sunnah, yang batil bid'ah. Itu adalah diterapkan, yaitu bulan di Ramadan itu turun kepada mereka itu adalah rahmat-rahmatnya, rahmat dari Allah yang dikhususkan kepada mereka atas yang melaksanakan ibadah saum dengan benar. Dan Allah menghendaki kemudahan. Karena itu dialah yang membolehkan orang yang sakit atau musafir berbuka pada hari-hari bulan Ramadan. Tapi harus diganti. Diganti yang sakit itu diganti dengan qada, atau kalau dia tidak sanggup untuk saum, dia harus fidyah, atau ketika yang musafir diganti dengan qada di hari yang lain selain Ramadan. Sehingga disempurnakan menjadi sebulan penuh. Dia juga merintahkan perbanyak takbir, yaitu saat sempurnanya bulan Ramadan.
diperintahkannya takbir ini adalah ketika tentunya saat sempurnanya ada petunjuk dari Rasulullah. Jadi kalau takbir Idul Fitri diperintahkan yaitu setelah sholat subuh kemudian dia itu pulang ke rumah atau dia itu membagikan zakat, karena zakatul fitri itu adalah dibagikan setelah sholat subuh sebelum sholat id. Nanti ada hadis-hadis yang perlu dijelaskan oleh kita tentunya untuk menjelaskan tentang hadis-hadis tentang zakat dan juga takbir. Karena banyak di kita takbir itu setelah sholat isya, padahal yang benar itu adalah setelah sholat subuh sebelum sholat id. Artinya sangat pendek waktu dia bertakbir di Idul Fitri itu, sangat pendek. Nah, nanti itu ayat yang diterangkan selanjutnya adalah ayat 186 dan juga ayat 187. Di sini juga ada penjelasan sedikit tentang ayat 186. Cuman yang menjadi masalahnya ayatnya nggak ketulis. Ayatnya nggak ketulis ya. Nggak apa-apa lah. Oh ya. Ya lain kali nanti lain kali harus lebih teliti karena kalaupun dibaca kalau tidak dengan ayatnya ini menjadi kurang faedahnya. Dan juga moga-moga gitu ya ada yang kritik gitu ya, karena saya salut kepada Alex yang waktu itu mengkritik, katanya terlalu vulgar kalau dikatakan bersegama. Ya, saya juga berpendapat terlalu vulgar gitu. Jadi kalau lebih tepatnya katakan saja bercampur. Ya, jangan berkata bersegama karena dikhawatirkan terlalu vulgar, apalagi kepada orang yang awam atau anak kecil kalau tidak sengaja membaca buletin. Ya, sampai di sini dulu paling. Kalau ada yang dipertanyakan mungkin ada waktu berapa menit lagi? Ya udah, Silakan. nggak ada. Nggak ada? Wae. Kan tadi udah pertanyaan. Oh ya, ada ya. Bosan tanya wae. Ya, jadi itu dari ayat 183, 184, 185 itu keterangannya. Insya Allah besok ini ada sedikit memang penjelasannya, cuman tidak ditulis ayatnya, yaitu ayat 186, ayat 187. Berarti nanti pekan depan harus ditulis ya, wayahna itu, wayahna gitu ya, kalau di bahasa Arab mah gitu. Wayahna gitu. Harus ditulis nanti ayat. Ayana langsung ke Ujung Merung. Ya. Harus ditulis nanti ayat yang ke 186-nya dan harus diterangkan ya. Insya Allah diterangkan besok lanjutannya. Dan sekarang nanti sore saya setelah ke Munawarah harus ke Riung Bandung untuk melanjutkan mengajar pesantren kilat di sana. Besok dilanjutkan ya tentang ayat ini sampai selesai. Oh ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dari kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan ke Pak RW. Ya, Nanti paus. di paus Pak. Ini langsung ke Ujung Berung.
nya ka Munawarah heula. Alhamdulillah